Selamat datang di Sinau Sejarah Sesarengan, Sejarah Indonesia kelas 11 semester Gasak. Insinyur Soekarno sering menggaungkan jargon yang berbunyi jas merah. Tentunya kalian tidak asing dengan jargon ini ya. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena apa? Karena kita tidak mungkin ada pada saat ini tanpa adanya masa lalu. Dan selanjutnya, kita tidak mungkin bisa merencanakan masa depan secara baik dan benar tanpa mempelajari pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa yang lalu. Nah, dari pengalaman-pengalaman yang terjadi inilah kita bisa menyusun rencana bagaimana melangkah untuk kehidupan yang akan datang dengan lebih baik lagi. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, kalian tahu nggak bumbu dapur? Bumbu dapur itu salah satunya ada cengkeh, pala, lada, vanili, kayu manis. Nah, manfaat cengkeh selain sebagai bumbu masakan, misalkan ya kita mau masak gulai, mau masak semur, mau masak seafood, mau masak daging, itu kan kita membutuhkan cengkeh. Kenapa kok kita membutuhkan cengkeh? Karena kita membutuhkan aroma wangi yang dikeluarkan dari cengkeh ini bisa meredam bau amis yang berasal dari daging-daging, berasal dari seafood, berasal dari ayam. Nah, selain itu, selain bermanfaat untuk masakan, cengkeh ini juga bermanfaat untuk obat-obatan, bermanfaat untuk kosmetik. Seperti itu pula dengan pala. Pala selain dimanfaatkan bijinya, juga dimanfaatkan kulit buahnya. Kulit buahnya ini kalau di Eropa laku keras, bisa untuk kosmetik, bisa untuk obat-obatan. Pantesan ya, pada zaman dahulu kala itu bangsa Eropa ngotot sekali ingin menjajah Indonesia, ingin menjajah Nusantara ini. Ternyata karena mereka ingin mengambil alih daerah-daerah yang merupakan penghasil rempah-rempah. Nah, penasaran nggak bagaimana bangsa Eropa bisa menjajah Indonesia? Yuk deh kita pelajari lebih lanjut tentang latar belakang kedatangan bangsa Barat ke dunia Timur. Di gambar yang saya tampilkan, kalian bisa membaca latar belakangnya. Salah satunya itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, kemudian kisah perjalanan Marco Polo, kemudian teorinya Kopernikus yang didukung oleh Galileo Galilei, kemudian ditemukannya kompas, peta, mesin uap, kemudian juga spirit menaklukkan Islam dimanapun berada, atau semangat rekonquista, munculnya Renaissance, revolusi industri, merkantilisme, ini juga bisa mendorong bangsa Barat melakukan penjelajahan samudera, mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian juga semangat 3G atau 3G, Gold, Glory, dan Gospel, mencari kekayaan, mencari kejayaan, dan juga menyebarkan agama Nasrani. Mari kita kupas satu persatu latar belakang yang sudah kita sebutkan tadi. Belum masuk ke materi, Ibu mau bertanya dulu. Menurut kalian, Indonesia itu sudah merdeka belum sih? Mungkin secara politik, secara de facto, secara de jure, kita sudah diakui oleh bangsa lain. Namun, secara ekonomi, benarkah kita sudah terbebas dari hutang-hutang luar negeri? Benarkah kita sudah bisa memanfaatkan sumber daya alam yang dihasilkan oleh bumi Nusantara ini dengan tangan sendiri? Misalkan nih, secara budayaan, kalian sebagai generasi milenial ya, generasi zaman now, benarkah kalian lebih cinta produk-produk budaya-budaya Indonesia daripada budaya-budaya luar negeri? Kita ambil contoh nih, misalkan kalian orang Jawa. Benarkah kalian lebih cinta wayang kulit daripada drama Korea? Benarkah kalian lebih cinta tarian gambyong daripada tarian yang ditarikan oleh BTS? Nah, dari situ nanti kalian akan bisa menyimpulkan sejauh mana
kalian mencintai bangsa Indonesia ini. Kalau kalian mengaku sebagai saya Indonesia, saya Pancasila, saya juga bisa begitu. Kalau hanya sebatas perkataan dari mulut, tapi tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum masuk lebih lanjut, kita akan membicarakan tentang peta konsep yang akan kita pelajari di materi pertama kali ini. Di buku paket kalian bisa buka halaman yang membahas tentang antara kolonialisme dan imperialisme. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana latar belakang kolonialisme dan imperialisme, bagaimana penjelajahan samudera bisa terjadi, bagaimana VOC menjajah Indonesia, kemudian bagaimana periode Dendles, Raffles berkuasa di Indonesia, bagaimana periode pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, dan bagaimana reaksi bangsa Indonesia ketika dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari tentang kolonialisme dan imperialisme, Bu? Nah, kita mengarah ke arti penting dari apa yang kita pelajari ini. Mempelajari sejarah perkembangan kolonialisme dan imperialisme sangat penting. Untuk apa? Untuk tahu dan mendapat pelajaran serta peringatan mengapa kita sampai dijajah lama sekali. Kira-kira kenapa? Nah, selain itu, mengapa penjajahan itu berlangsung kurang lebih 3,5 abad? Ada apa dengan bangsa Indonesia? Apa memang hobi dijajah ya? Kemudian ada apa? Atau ada yang salahkah dengan bangsa kita ini? Nah, coba kalian cari tahu jawabannya. Jawaban-jawaban kalian itu akan memberikan pelajaran dan inspirasi bagaimana kita mengelola negara saat ini dengan kedaulatan dan kemandirian yang utuh sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa ya bangsa Eropa itu jauh-jauh datang ke Indonesia atau ke Nusantara? Tujuan utamanya tentunya berdagang sih. Kenapa coba? Apa yang melatar belakangnya? Salah satunya itu adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan penguasa Turki Utsmani, di mana kota Konstantinopel ini merupakan penghubung antara Asia dan Eropa. Pada zaman dahulu itu kan kita kenal dengan istilah jalur sutra ya, jalur perdagangan yang membentang dari daratan Cina menuju ke Eropa. Nah, kota ini digempur oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Ketika kota ini yang merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dikuasai oleh Turki Utsmani, perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Eropa itu dipersulit. Akibatnya mereka berpikir bagaimana caranya mendapatkan rempah-rempah di tempat asalnya. Nah, inilah yang merupakan awal munculnya zaman pelayaran dan perdagangan. Ketika jalur darat sulit, mereka kemudian mencoba melakukan perjalanan dengan menggunakan jalur laut. Jalur laut ini merupakan solusi ya bagi mereka ketika jalan darat ditutup. Nah, pelopornya itu adalah Portugis. Perjalanan dari Eropa ke Asia itu kan jauh sekali ya. Nah, sebelum melakukan perjalanan ini, tentunya mereka melakukan persiapan-persiapan, seperti persiapan dana, persiapan bahan makanan, mempersiapkan kapten dan krunya, kemudian juga mempersiapkan peralatan-peralatannya, seperti kompas, peta. Salah satu perlengkapan yang mereka persiapkan itu adalah buku yang menjadi panduan ketika mereka akan melakukan penjelajahan samudra. Buku yang menjadi pegangan utama para pelaut Eropa itu adalah buku Imago Mundi yang merupakan buku kisah perjalanan Marco Polo. Marco Polo itu adalah salah satu saudagar dari Venesia, Italia ya. Dia pernah melakukan perjalanan melewati jalur sutra atau Silk Road. Dia itu melakukan perjalanan tahun 1271 sampai 1292. Di dalam bukunya ini, Marco Polo mengisahkan dunia timur dengan segala sumber daya alamnya, seperti emas, sutra, rempah-rempah, perak, dan masih banyak yang lainnya.
Selain buku Imago Mundi, mereka juga mempersiapkan beberapa perlengkapan seperti kompas, seperti juga teleskop. Nah, selain itu mereka percaya tentang teori yang dikemukakan oleh Kopernikus, di mana Kopernikus ini menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah di matahari dan bumi itu bulat. Kalau berkeyakinan bahwa bumi itu bulat, ketika mereka melakukan perjalanan dari titik A, maka ketika mereka lurus terus, nanti ujungnya juga mereka akan kembali ke tempat semula. Padahal pada zaman itu gereja meyakini bahwa pusat tata surya itu ada di bumi, sehingga penemuan atau teori yang dikemukakan oleh Kopernikus ini membawa dia masuk bumi, masuk penjara. Ternyata teorinya Kopernikus ini didukung oleh Galileo dan juga Galilei. Galileo Galilei ini merupakan penemu teleskop. Nah, ketika adanya sudah dibiayai oleh kerajaan, kemudian peralatan-peralatannya sudah oke, kompasnya sebagai penunjuk arah sudah oke, petanya sudah oke, buku panduannya sudah oke, maka mereka melakukan perjalanan. Nah, bertahun-tahun melakukan penjelajahan samudra, tentunya banyak tempat yang ditemukan. Portugis yang merupakan pelopor pelayaran samudra ini, dia mengambil rute ke arah timur, dari Eropa ke arah timur, dia menuju ke Afrika, setelah dari Afrika ke India, kemudian sampai di Malaka pada tahun 1511. Nah, setelah mendapatkan banyak rempah-rempah dari India dan juga dari Malaka, kemudian dibawalah rempah-rempah ini ke Portugis atau ke pusatnya. Pusatnya Portugis itu pada saat itu ada di Lisbon atau Lisboa. Setelah Lisbon ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah, banyak negara yang terinspirasi seperti juga Spanyol, Inggris, dan juga Belanda. Antara Portugis dan Spanyol ini rawan terjadi bentrok, sehingga oleh Paus kemudian diadakan perjanjian antara kedua negara ini. Perjanjiannya itu adalah perjanjian Tordesillas, di mana perjanjian ini Spanyol itu disuruh berlayar ke arah barat, sedangkan Portugis itu disuruh berlayar ke wilayah timur. Artinya, bumi ini dibagi menjadi dua bagian kaitannya dengan penjelajahan samudra yang mereka lakukan, di mana dari ujung utara, dari kutub utara sampai kutub selatan itu dibelah menjadi dua. Sisi barat itu wilayah perjalanannya Spanyol, dan sisi timur itu wilayah perjalanannya Portugis. Semangat untuk mendapatkan rempah-rempah ini juga didorong oleh munculnya peradaban-peradaban baru seperti Renaissance, Aufklärung, revolusi gereja, merkantilisme, revolusi industri. Seperti halnya merkantilisme itu, bangsa-bangsa Eropa itu berusaha berlomba-lomba mengumpulkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Di mana negara yang memiliki logam mulia yang banyak, maka dia akan mendapatkan prestis yang tinggi. Pada abad penjelajahan samudra ini menyebabkan muncullah rute jalur laut. Kalau awalnya dulu adalah jalur sutra ya, itu merupakan jalur darat. Kemudian setelah orang-orang Eropa, negara-negara Eropa itu melakukan pelayaran samudra, penjelajahan samudra, maka kemudian muncullah jalur baru yang sering disebut sebagai jalur laut. Nah, setelah mereka lama melakukan penjelajahan samudra, akhirnya muncullah usaha untuk menguasai wilayah-wilayah yang merupakan penghasil rempah-rempah. Berlayar menemukan daerah penghasil rempah-rempah, kemudian muncul ide untuk menguasai, tidak hanya berdagang, tapi mereka berambisi untuk menguasai wilayah tersebut. Kemudian muncullah istilah kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme, pengertiannya itu adalah kolonialisme, berasal dari kata koloni atau pemukiman, merupakan usaha untuk menguasai suatu wilayah, kemudian mendirikan pemukiman dan menguasai sumber daya alamnya.
Nah, negara yang melakukan kolonialisme ini seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan juga Inggris. Kenapa mereka melakukan kolonialisme dan imperialisme? Karena teknologi dan militer mereka kuat sehingga mereka merasa dikdaya, merasa kolonialisme. Ada beberapa bentuk, ada koloni penduduk yang di mana penduduk pribumi digusur dan penjajahnya menetap, koloni kelebihan penduduk di mana negara yang dikuasai ini dijadikan sebagai tempat untuk memindahkan kelebihan penduduk yang terjadi di negara asal. Kemudian koloni deportasi, di mana ketika setelah revolusi industri itu kan di Inggris terjadi ledakan penduduk, terjadi banyak pengangguran karena tenaga manusia diganti tenaga mesin, akibatnya banyak terjadi kejahatan sehingga sampah negara atau napi itu semakin membludak. Kemudian napi-napi ini dibuang, dideportasi ke wilayah-wilayah yang merupakan koloni. Kemudian koloni eksploitasi, di mana mereka mengaruk sumber daya alam dari wilayah yang dikuasainya. Koloni sekunder merupakan perluasan wilayah atau dijadikan sebagai wilayah kedua. Yang terakhir itu ada tiang koloni penunjang. Biasanya itu letaknya di dekat laut ya. Mereka digunakan sebagai basis militer seperti Pearl Harbor itu. Sedangkan imperialisme, pengertiannya berasal dari kata imperator atau memerintah, merupakan suatu usaha, suatu upaya suatu negara untuk menguasai negara lain. Nah, ketika mereka sudah menguasai, mereka berusaha mengambil manfaat atas negara yang mereka kuasai tersebut. Di sini mereka menanamkan pengaruhnya di wilayah tersebut. Istilah imperialisme ini dicetuskan oleh Perdana Menteri Inggris pada tahun 1874 sampai 1880, yakni Benjamin Disraeli. Imperialisme ada beberapa jenis. Berdasarkan waktu ada imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri. Motifnya itu negara melakukan imperialisme karena alasan 3G tadi, gold, glory, dan juga gospel. Yang kedua, imperialisme modern. Nah, imperialisme modern ini terjadi setelah revolusi industri, di mana motifnya itu adalah faktor ekonomi, karena kebutuhan akan bahan dasar industri dan juga kebutuhan untuk memasarkan hasil industrinya. Jadi, suatu negara itu dikuasai oleh negara lain untuk mendapatkan sumber daya alam dari negara tersebut. Bisa itu minyak, bisa itu batu bara, timah, tembaga, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan tujuannya sekarang, imperialisme terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, imperialisme politik, di mana mereka menguasai suatu negara untuk menguasai politiknya. Yang kedua, imperialisme ekonomi, untuk menguasai ekonominya, untuk menguasai sumber daya alamnya. Imperialisme kebudayaan, itu untuk menguasai kebudayaannya, bisa bahasanya, makanannya, gaya hidupnya. Kemudian ada juga imperialisme militer yang didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang strategis. Hal ini dilakukan untuk memperkuat pertahanan negaranya. Nah, ini tadi sedikit materi untuk membuka pertemuan pertama di semester Gasal ini. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Latar belakang kolonialisme dan imperialisme, pengertian kolonialisme dan imperialisme, serta jenis-jenis kolonialisme dan imperialisme. Untuk kuis pertama, agar kalian semangat nih ya, coba kalian analisis wilayah-wilayah di Indonesia itu mana saja yang merupakan penghasil rempah-rempah. Misalkan nih wilayah A, B, C, D, E, F, G. Nah, wilayah-wilayah yang sudah kalian sebutkan ini tadi, kemudian kalian tulis komoditas yang dihasilkannya. Yang dihasilkan misal wilayah A menghasilkan lada, wilayah A menghasilkan cabai, wilayah C menghasilkan pala. Nah, setelah itu coba kalian lihat bagaimana kondisi wilayah A saat ini.
yang kalian ceritakan itu tentang komoditasnya, komoditas rempah-rempah yang dicari oleh bangsa Eropa pada zaman dahulu itu. Sekarang itu kondisinya seperti apa? Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar atau tulis di classroom. Semoga dengan mempelajari materi pembuka ini menambahkan sedikit semangat belajar sejarah kalian ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Salam jas merah.